Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Giana dari Pendidikan Matematika UNLAH. Sebelumnya saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil dari penelitian saya, skripsi saya yang berjudul Pengembangan Modul Interaktif Berbasis Kemaritiman pada materi persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel kelas 7 SMP. Yang terhormat Bapak Asik Prof. Febrian SPD MSc selaku Ketua Penguji, yang terhormat Asik Prof. Dr. Nur Izzati SPD MSi selaku anggota Penguji 1, yang terhormat Asik Prof. Dr. Anda Linda Rosemary Tambunan MSi anggota Penguji 2, kemudian yang terhormat Asik Prof. Rindi Antika MPD anggota Penguji 3, dan yang terakhir yaitu yang terhormat Rektor Netaliana SPD MPD selaku anggota penguji 4. Kemudian langsung saja yaitu saya mendapatkan hasil dari penelitian ini, yaitu adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan semua aktivitas belajar dan mengajar dilakukan secara daring dalam jaringan. Nah, selain itu, kurangnya kreativitas pendidik dalam menyajikan materi pelajaran dan pembelajaran hanya terpaku kepada bahan ajar yang sudah ada, sehingga menyebabkan peserta didik bosan dalam pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul interaktif berbasis kemaritiman pada materi persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel kelas 7 SMP. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Research and Development atau R&D. Nah, kemudian data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam bentuk angket. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu menggunakan MSR untuk mengukur kevalidan modul interaktif. Nah, kemudian hasil dari penelitian menunjukkan bahwa modul interaktif ini memenuhi kriteria valid, yaitu 72,40%. Kemudian langsung saja kepada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakangnya yaitu adanya yang pertama yaitu pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Nah, itu terkandung pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, kemudian masalah pendidikan ini harus mendapat perhatian dan penanganan yang baik menyangkut berbagai masalah yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, dan sebagainya. Nah, kemudian ada matematika. Matematika adalah salah satu mata pelajaran di sekolah, dan kebanyakan peserta didik ini sulit mengerti dalam pembelajaran matematika dan menyebutnya tidak berguna dan tidak merasakan manfaat atau faedah dari pembelajaran tersebut. Nah, padahal anggapan tersebut yang membuat peserta didik itu terhambat dalam memahami pembelajaran. Nah, oleh karena itu, dalam proses pembelajaran ini menyebabkan minat dan motivasi peserta didik ini menjadi rendah dan memerlukan peranan seorang pendidik dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat merasa senang dalam terhadap pembelajaran matematika tersebut. Nah, berdasarkan pengamatan secara selama melaksanakan PLP di SMP Negeri 11, didapatkan bahwa pembelajaran tersebut hanya berlangsung 135 menit saja karena di masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian pembelajaran itu sehari dalam seminggu dan diberikan waktu 135 menit itu tidak mungkin semua materi pembelajaran itu dapat dikuasai dan dapat dijelaskan secara keseluruhan dan menyebabkan peserta didik itu merasa bosan dalam pembelajaran.
Nah, agar proses pembelajaran terlaksana dengan baik, maka diperlukan kreativitas dari pendidik itu sendiri dalam menyajikan pembelajaran. Salah satunya yaitu membuat sumber belajar. Nah, sumber belajar ini salah satunya adalah modul dan kemudian peneliti mengembangkannya menjadi e-modul. Nah, e-modul ini berbasis kemaritiman dikarenakan pada materi persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel ini cocok dikembangkan menggunakan konteks kemaritiman karena menyangkut kehidupan sehari-hari peserta didik itu juga. Nah, kemudian rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengembangan e-modul interaktif berbasis kemaritiman pada materi persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel kelas 7 SMP yang valid. Nah, kemudian ada tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan e-modul interaktif berbasis kemaritiman pada materi persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel kelas 7 SMP. Adapun spesifikasi produk yang diharapkan yaitu produk ini didesain menggunakan bantuan aplikasi Canva dan Microsoft PowerPoint, kemudian dikonvert ke HTML dengan bantuan software iSpring Suite. Kemudian bagian depan yaitu ada cover, judul e-modul, nama penyusun, jenjang serta kelas yang akan menggunakan e-modul interaktif. Kemudian pada bagian ini memuat tim penyusun, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian pada bagian isi e-modul ini ada peta konsep, glosarium, pendahuluan, deskripsi e-modul, tunjuk penggunaan e-modul, KI dan KD, alokasi waktu, prasyarat, tujuan pembelajaran dan materinya, kemudian tugas, rangkuman, dan tes formatif. Nah, kemudian yang terakhir pada bagian penutup yaitu ada daftar pustaka dan biografi penulis. Selanjutnya manfaat penelitian yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini dapat menambah kajian literatur dalam dunia pendidikan terkait pengembangan e-modul interaktif berbasis kemaritiman. Nah, kemudian ada manfaat praktis yaitu bagi pendidik menjadikan hasil pengembangan e-modul ini sebagai referensi dalam penyajian pembelajaran ke depannya agar proses belajar mengajar bervariasi. Kemudian manfaat bagi peserta didik yaitu menjadi sumber belajar yang bervariasi agar tidak mudah bosan dalam pembelajaran. Kemudian ada manfaat bagi peneliti lainnya yaitu dapat mengembangkan diri. Dapat mengembangkan diri di sini berarti dapat mengembangkan bahan ajar yang dapat memotivasi peserta didik agar terpacu terus dalam pembelajaran. Kemudian asumsi dan keterbatasan. Asumsinya itu adalah pendidik dan peserta didik mampu mengoperasikan laptop atau komputer dan ponsel berbasis Android dengan baik. Kemudian produk yang dikembangkan ini dapat digunakan di semua sekolah SMP sederajat. Kemudian ada keterbatasannya yaitu hanya bisa dioperasikan di laptop atau komputer dan penilaian ahli terhadap produk hanya sampai uji kevalidan saja. Kemudian ada definisi operasional yaitu pengembangan. Nah, pengembangan ini kegiatan yang dilakukan secara sistematis, konsisten, dan telitian dengan terus melakukan perbaikan produk sehingga menghasilkan sebuah produk yang meningkatkan hasil pembelajaran yang lebih baik, yaitu berupa e-modul interaktif berbasis kemaritiman pada materi persamaan dan persamaan linear satu variabel kelas 7 SMP. Nah, kemudian e-modul interaktif di sini memuat gambar, audio, serta kuis-kuis agar peserta didik dapat merasakan feedback dari apa yang telah disajikan dari pembelajaran dan dipelajari pada e-modul interaktif tersebut, serta didesain dengan beberapa komponen penyusunnya dengan berbantuan aplikasi Canva dan Microsoft PowerPoint dan menggunakan konteks kemaritiman di dalamnya. Kemudian kemaritiman yaitu yang berhubungan dengan laut dan mencakup semua aspek yang ada di dalamnya maupun di luarnya. Nah, dalam penyajiannya ini menggunakan konteks kemaritiman kelas daerah Kepulauan Riau yang memiliki
pemandangan yang unik sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat modul interaktif ini menjadi lebih menarik serta meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam pembelajaran matematika. Nah, kemudian persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel. Nah, kemudian ada valid, yaitu tepat, cermat, dan teruji kebenarannya. Produk ini dihasilkan kriteria valid, diperoleh dari hasil validasi ahli. Nah, kemudian ada tinjauan pustaka, penelitian, dan pengembangan. Definisinya ada beberapa pendapat ahli dan kemudian dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan ini merupakan metode yang dihasilkan menghasilkan suatu produk tertentu melalui proses pengembangan. Kemudian ada jenis-jenis penelitian dan pengembangan, yaitu jenis penelitiannya itu ada 2, Cordy dan Eddy, dan kemudian peneliti menggunakan Cordy. Nah, di sini juga ada tahapan-tahapannya. Dan kemudian modul interaktif. Modul interaktif ini ada beberapa pendapat ahli dan kemudian peneliti dapat menyimpulkan bahwa modul interaktif ini adalah sarana pembelajaran dirancang secara sistematis yang dapat ditampilkan melalui media elektronik dan dapat menampilkan gambar, audio, video, dan animasi serta memiliki interaksi timbal balik 2 arah antara pembaca atau pemakai dengan modul tersebut. Nah, sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian ada karakteristik modul interaktif dapat dilihat, yaitu dapat diakses melalui smartphone, laptop, dan komputer. Kemudian penggunaannya bisa belajar secara mandiri di mana saja dan kapan saja. Dan banyak kelebihan lainnya. Kemudian kekurangannya yaitu salah satunya yaitu guru sebagai fasilitator membutuhkan ketekunan ketika memantau proses belajar siswa. Selanjutnya ada kemaritiman yang sudah dijelaskan juga pada bab sebelumnya. Kemudian persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel ini salah satu materi pembelajaran matematika pada kelas 7 SMP, kurikulum 2013. Kemudian ada KI dan KD-nya. KI-nya yaitu ada 4, dan kemudian kompetensi dasar yaitu KD 3.3 dan KD 4.3. Kemudian ada penelitian yang relevan dapat dilihat di sini. Ada 3, peneliti mengambil 3, dan kemudian peneliti menemukan perbedaan, yaitu perbedaannya pada jenjang pendidikannya dan materi yang dipilih. Kemudian ini ada kerangka berpikirnya. Kemudian ada bab ketiga, kita masuk bab ketiga, yaitu metode penelitian, yaitu jenis penelitiannya ada R&D. Metode penelitian dan pengembangannya mengacu kepada langkah-langkah penelitian dan pengembangan Cordy yang dikembangkan oleh Tyagarajan dalam Multiatensi 2014. Nah, kemudian yaitu ada 4 alur, define, design, development, and disseminate. Kemudian prosedur penelitian dan pengembangan ada 4 tahap, define, design, and development. Kemudian ada langkah-langkahnya. Uji coba produk ini pada masa era pandemi COVID-19 tidak memungkinkan melanjutkan ke tahap praktikalitas dan efektivitas karena masih berlakunya PPKM darurat yang masih akan diperpanjang hingga Agustus 2021. Sehingga aktivitas itu terkendala bagi peneliti untuk mengetahui praktikalitas dan efektivitas dari produk. Sehingga peneliti hanya sampai pada tahap valid saja. Kemudian ini ada desain uji coba yang dilakukan oleh peneliti. Subjek uji coba yang dalam penelitian ini beberapa ahli validasi,
yaitu ahli media, materi, dan bahasa. Dikarenakan peneliti hanya sampai pada tahap validitas saja, maka tidak diuji cobakan kepada peserta didik. Dan yang ketiga, jenis data yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini berupa komentar dan saran oleh beberapa ahli tadi. Kemudian data kuantitatif ini skor yang diperoleh dari penilaian para ahli. Ini ada instrumen kisi-kisi lembar validasi ahli media, kemudian ada ahli materi, dan kemudian ada ahli bahasa. Kemudian teknik analisis data yaitu teknik analisis data validitas. Di sini menggunakan skala Likert dan mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Kemudian ada pedoman skor angket validasi, ada interval kategori valid yang dapat dilihat. Kemudian ada jadwal penelitian yaitu pengajuan judulnya itu ada di bulan September 2020 sampai pada sidang skripsi yaitu pada Agustus 2021. Hasil penelitiannya ini adalah suatu produk modul interaktif berbasis kemaritiman pada materi persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel kelas 7 SMP yang dikategorikan valid. Kemudian jenis penelitiannya itu 4D, RND, dan kemudian ada tahapnya yaitu ada 4. Dalam model 4D ada define, design, development, and disseminate. Selanjutnya pada tahap define itu ada analisis kurikulum, yaitu kurikulum yang digunakan. Dilakukan dokumentasi dari Permendikbud nomor 37 tahun 2017 tentang KI dan KD kurikulum 2013. Kemudian ada analisis karakteristik peserta didik yang dilakukan secara observasi secara langsung pada POP tahun 2020 kemarin. Nah, kemudian ada analisis materi yaitu mengumpulkan sumber-sumber relevan dan menyusun secara sistematis untuk dijadikan modul interaktif. Kemudian selanjutnya analisis tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini mengacu kepada KI dan KD yang sudah ada. Selanjutnya tahap desain, penyusunan tes kriteria, yaitu penyusunan lembar validasi kisi-kisinya. Kemudian pemilihan bentuk penyajian menggunakan media laptop dan bantuan aplikasi Canva dan Microsoft PowerPoint. Nah, dalam penyajiannya itu ada meliputi cover, isi, dan bagian penutup modul. Kemudian ada rancangan awal. Rancangan awal ini dikembangkan peneliti, dinilai oleh beberapa ahli. Kemudian dari penilaian tersebut, jika ada revisi, kemudian direvisi, diujikan lagi sampai kepada tahap valid. Ini ada beberapa validator ahli materi yang peneliti ambil, kemudian hasil revisi, dan ada hasil beberapa revisi yang telah direvisi oleh peneliti. Dengan kriteria sangat valid yaitu 81,7%. Nah, kemudian ahli bahasa yang dilakukan oleh beberapa guru di Tanjung Pinang. Di sini ada hasil revisi ahli bahasa, beberapa hasil revisi ahli bahasa yang sudah direvisi oleh peneliti. Kemudian ahli media yaitu validatornya itu dosen prodi pendidikan matematika Unras. Dan ini adalah hasil revisi ahli media dari yang sebelumnya dan sesudahnya. Sebelum direvisi dan sesudah revisi. Kemudian
Pada bab 4 ini ada hasil dan pembahasan. Penelitian ini mendeskripsikan pengembangan modul interaktif berbasis kemaritiman pada materi persamaan dan pertidaksamaan nilai satu variabel kelas 7 SMP. Nah, dan dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan 4D. Kemudian, berdasarkan hasil lembar validasi yang diperoleh, modul ini dinyatakan berkriteria valid dengan memperoleh nilai 72,40%, dan demikian dapat disimpulkan bahwa modul interaktif berbasis kemaritiman pada materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel kelas 7 SMP sudah memenuhi kriteria valid. Kesimpulannya yaitu tahap pengembangan modul interaktif berbasis kemaritiman ini melalui tahapan define, design, and development. Kemudian tahap define itu peneliti menganalisis karakteristik peserta didik, sehingga bisa menentukan modul seperti apa yang cocok untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, peneliti menentukan materi yang akan dibuat di dalam modul. Kemudian, materi yang dipilih yaitu persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel yang terdapat pada kali 3.3 dan 4.3. Selanjutnya menetapkan IPK dan merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian pada tahap desain, yaitu menyusun kisi-kisi lembar validasi yang nantinya akan digunakan untuk memvalidasi modul yang akan dikembangkan. Nah, selanjutnya peneliti mulai merancang modul interaktif berbasis kemaritiman. Modul ini dirancang menggunakan aplikasi Canva dan Microsoft PowerPoint. Kemudian menggunakan aplikasi iSpring Suite yang dapat dikonvert ke HTML. Yang terakhir, tahap development, yaitu pengembangan modul yang dikembangkan dinilai oleh para ahli untuk melihat kevalidan produk yang dikembangkan dengan menggunakan alat atau instrumen lembar validasi. Validasi modul ini terdiri dari validator modul ini terdiri dari dosen prodi pendidikan matematika, umrah, dan beberapa guru di Tanjung Pinang. Kemudian, modul ini sudah dapat dikatakan valid dari hasil nilai yang diberikan validator dan sesuai dengan acuan Sugiono, sehingga modul interaktif berbasis kemaritiman pada materi persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel ini dapat dikatakan valid. Adapun implikasinya dapat dilihat yaitu pembelajaran yang menggunakan bahan ajar berupa modul interaktif ini dapat memenuhi tuntutan integrasi teknologi dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Kemudian dengan adanya modul ini, peserta didik lebih aktif dan bersemangat serta termotivasi untuk belajar dikarenakan pembelajaran menggunakan smartphone dan laptop. Kemudian modul interaktif ini dapat membantu proses pembelajaran baik secara langsung maupun pembelajaran jarak jauh. Dan saran bagi sekolah yaitu mengadakan pelatihan untuk pendidik dalam mengembangkan bahan ajar yang menggunakan teknologi. Kemudian bagi pendidik yaitu dapat dijadikan referensi untuk membuat bahan ajar lainnya. Kemudian peserta didik yaitu memperbanyak mempelajari soal-soal formatif lainnya selain yang terdapat pada modul interaktif ini. Kemudian untuk penelitian lainnya dapat melakukan uji coba produk dalam rangka untuk mengetahui praktisan dan keefektifan produk. Segini saja penjelasan dari hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.